Halo semuanya, selamat datang kembali di materi verifikasi dan validasi perangkat lunak gitu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tahapan terkait siklus pengujian perangkat lunak lainnya, yaitu acceptance testing. Nah, jika pada sistem testing kita mau memastikan sistem sudah benar secara teknis, maka pada acceptance testing kita akan menjawab pertanyaan yang lebih penting, yaitu apakah sistem ini benar-benar diterima oleh pengguna atau user dan bisnis atau organisasinya. Nah, di tahapan ini kualitas software tidak lagi diukur oleh yang namanya quality assurance atau developer, tapi lebih kepada user dan stakeholdernya. Apa sih sebetulnya si acceptance testing ini? Jadi acceptance testing ini adalah fase pengujian yang dilakukan untuk memastikan nih bahwa sistemnya itu telah memenuhi kebutuhan bisnisnya, kebutuhan penggunanya, dan acceptance kriteria yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, berbeda nih dengan yang namanya smoke testing nih. Kalau smoke testing itu kan fokus pada scalability build-nya gitu. Sedangkan si acceptance testing ini fokus pada business readiness dan user satisfaction. Nah, tujuan acceptance testing sendiri itu apa sih gitu ya? Tujuan acceptance testing itu adalah satu, untuk memastikan sistemnya itu sesuai dengan ekspektasi dari bisnis atau organisasi dan user atau penggunanya gitu. Kedua, untuk memvalidasi skenario penggunaan di dunia nyatanya nanti gitu. Dan yang ketiga itu untuk mengurangi resiko penolakan sistem oleh si usernya atau si penggunanya. Nah, yang keempat itu sebetulnya si acceptance testing ini adalah menjadi dasar formal. Dasarnya itu untuk keputusan nanti mau go atau tidak go. Ya, go atau no go, deploy atau tidak deploy, atau dalam artian lanjut atau tidak lanjut lah begitu. Nah, sehingga kita mengetahui nih, ternyata tanpa yang namanya acceptance testing, sistem yang sudah jadi ini bisa saja ditolak karena tidak sesuai dengan cara kerja dari si usernya atau penggunanya. Pertanyaan berikutnya nih, kapan sih si acceptance testing ini dilakukan? Nah, acceptance testing ini dilakukan setelah yang namanya sistem testing selesai dan sistem dinyatakan stabil. Nah, dimana tahapannya ini benar-benar di sebelum yang namanya perpindahan ke production. Nah, gitu ya. Dan pokoknya dia sebelum pindah ke production dan sebelum serah terima lah kasarnya begitu. Mulai dengan yang namanya UIT dulu. Siapa sih yang melakukan namanya acceptance testing gitu ya? Acceptance testing itu ya tidak lagi dilakukan oleh developer, tapi dia dilakukannya oleh tim mulai dari end user, product owner, business stakeholder sampai dengan si user client atau customernya gitu. Jadi di sini posisinya si namanya QA itu sudah tidak melakukan testing lagi, tapi dia jadi berganti peran. Dia menjadi sebagai fasilitator, bukan lagi eksekutor utama. Karena nanti dia yang harus si quality assurance ini yang harus memfasilitasi si end user, product owner, business stakeholder, dan klien atau customer atau kita sebut sebagai user. Nah, hal ini penting karena yang menilai adalah pihak yang akan menggunakan sistem secara utuhnya nanti berulang-ulang. Gitu. Oke, next. Nah, adapun yang kita lanjut nih ya, adapun jenis-jenis dari acceptance testing nih. Pertama ada yang namanya user acceptance testing. Ini pasti rekan-rekan sudah sering dengar ya, yang disebut dengan UIT. Nah, ini UIT ini fokus pada alur kerja pengguna dan kemudahan penggunaan sistemnya. Contohnya staff admin, kasir, atau manajer yang mencoba sistem sesuai aktivitas sehari-hari mereka. Yang kedua ada business acceptance testing nih atau sebut BAT. Nah, kalau BAT ini fokusnya pada aturan dan kebijakan bisnis. Misalnya kayak perhitungan pajak, diskon, dan logika persetujuan lah gitu ya. Ini biasanya dimasukkan ke business acceptance testing. And then there is another one, yaitu adalah contract acceptance testing. Ini adalah fokusnya lebih kepada apa ya? Jadi itu jenisnya
umum pada proyek berbasis vendor biasanya gitu ya. Tujuannya untuk memastikan sistem sesuai dengan kontrak yang disepakati. Kemudian sebetulnya ada satu lagi, biasanya disebut regulator acceptance testing. Nah, kalau regulator acceptance testing ini pengujian ini untuk memastikan sistemnya patuh terhadap regulasi. Nah, contohnya kayak perlindungan data pribadi dan keputusan keamanan. Itu biasanya ada yang namanya regulator acceptance testing. Berikutnya, ini ada yang namanya acceptance kriteria. Nih, kalau acceptance kriteria adalah kondisi yang harus dipenuhi agar sebuah fitur dinyatakan bisa diterima. Contohnya, kayak user dapat menyelesaikan si checkout tanpa adanya error. Kemudian misalkan contoh lainnya adalah total harga sesuai dengan menu dan biaya tambahan. Atau misalkan status pesanan terupdate secara real time, atau misalkan ada lagi notifikasinya muncul tanpa waktu tertentu atau waktu delay, jadi gak ada delaynya. Jadi si acceptance kriteria yang baik itu harus jelas nih, harus jelas, bisa terukur, dapat diuji dan disepakati sejak awalnya. Jadi kalau misalkan tidak ada kesepakatan, ini fatal, bisa sangat fatal ya. Nah, ini ada contoh simpel dari test case gitu ya, acceptance test case format gitu ya. Jadi biasanya kita akan sebutkan dulu skenario-nya, kemudian step-nya seperti apa, expected result-nya bagaimana, nanti hasilnya statusnya pass atau failed gitu ya. Itu yang akan menentukan adalah status hasilnya di sana. Kemudian ini ada contoh gitu ya kalau acceptance testing di dalam agile. Jadi dalam agile acceptance testing itu sangat erat dengan user story gitu, dimana acceptance testing acceptance kriterianya itu biasanya ditentukan saat sprint planningnya. Jadi kita harus tentukan ini sudah ada di awal di sprint planning, dan kemudian user acceptance testing atau UIT-nya itu bisa dilakukan di setiap sprint sebetulnya, bukan hanya di akhir project kalau di agile ya. Contohnya kayak sebagai customer saya ingin mesen nih makanan secara online agar lebih praktis, atau misalkan jadi si customernya itu nyoba gitu mesen makanan pas lagi online gitu. Jadi acceptance kriterianya memastikan bahwa menunya bisa dipilih, pembayarannya bisa berhasil, dan status pesanannya pun bisa terlihat dengan tepat gitu, kayak gitu. Ini adalah misalkan di contoh-contoh di agile. Adapun untuk tools yang digunakan dalam acceptance testing gitu ya, acceptance testing itu umumnya bersifat manual. Catat ya, ini garis bawahi bahwa si acceptance testing itu umumnya bersifat manual. Jadi tools yang digunakan itu ada seperti spreadsheet untuk test case, dokumen test, kemudian environment staging atau demo, bisa di beta juga gitu ya. Tools manajemen proyeknya untuk tracking UIT, dan perangkat asli seperti browser dan smartphone atau desktop lah kayak gitu ya. Jadi fokusnya adalah pengalaman asli realnya si user atau pengguna gitu. Adapun benefit dari acceptance testing itu ya, acceptance testing itu memberikan banyak manfaat sebetulnya yang penting. Satu, untuk mengurangi resiko kegagalan saat deployment, kemudian meningkatkan kepuasan pengguna juga bisa karena mereka langsung nyoba gitu ya. Kemudian memastikan usability di dunia nyata, kemudian bisa mendukung serah terima sistem secara formal. Jadi kan sudah jelas ya kita dari tim developer ke end usernya gitu, ada kelihatan gitu prosesnya, dan bisa juga untuk mencegah perubahan besar setelah rilis. Jadi pas kita sudah UIT biasanya berarti kan sudah deal, ini adalah sudah based on user gitu, keperluan usernya. Jadi ketika sudah deploy itu ya sudah sesuai gitu. Jadi nanti kalaupun ada perubahan-perubahan itu tidak akan besar karena memang sudah sesuai. Tapi acceptance testing itu kan kelebihannya tadi banyak, tapi tidak menutup ada juga keterbatasannya. Jadi keterbatasan dari acceptance testing gitu ya, yaitu dia tidak bisa mendeteksi bug teknis yang mendalam, salah satunya. Kemudian dia juga sangat bergantung pada pemahaman si usernya gitu. Kalau usernya nggak paham, bahaya nih ini. Jadi berarti nanti yang untuk proses UIT ini harus dipilih nih user yang memang paham terhadap sistemnya atau paham terhadap alurnya gitu. Jadi karena
ini benar-benar sangat bergantung pada pemahaman si usernya gitu ya. Kemudian yang ketiga bisa bersifat subjektif ya, karena gini, karena user yang pakai dia bisa jadi gimana ya mikirnya, oh enak nggak enak gitu kan, dia subjektif gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah bisa atau membutuhkan koordinasi dengan banyak pihak. Tadi dilihat saja banyak sekali tim yang harus kita buatkan gitu ya untuk fasilitasi gitu ya untuk melakukan tesnya. Oleh karena itu membutuhkan koordinasi dengan banyak pihak. Nah, karena itu yang namanya acceptance testing tidak bisa menggantikan testing teknis sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu memang betul harus dilakukan yang namanya quality assurance lah, developer lah gitu ya, tim pengembang lah kasarnya. Kalau jadi acceptance testing itu nggak bisa, ya gitu ya. Oke, nah ini adalah ringkasan untuk materi yang kita bicarakan kali ini. Pertama, acceptance testing adalah validasi akhir dari sudut pandang user ya sebelum deploy, dimana fokusnya itu pada nilai bisnis bukan detail teknis lagi. Kemudian dimaksudkan untuk menentukan kesiapan rilis di sistemnya, apakah sudah siap atau tidak siap. Dan ini juga sangat berperan dalam keberhasilan sistem nanti setelah implementasi di realnya gitu. Jadi jadi kalau misalkan kita bisa kasih gambaran lah, sebuah sistem yang lulus acceptance testing itu adalah sistem yang siap dipakai sebetulnya, bukan hanya yang siap dikodekan. Jadi kalau yang ini tuh sudah benar-benar siap, based on siap dipakai gitu, jadi bukan based on teknisik lagi. Nah ini mungkin untuk materi acceptance testing hari ini gitu ya. Jadi kalau misalkan sebagai rekan-rekan sebagai calon software engineer, kalian harus memahami nih bahwa kualitas software itu ditentukan oleh pengguna lah akhirnya tetap gitu ya. Acceptance testing adalah juga kita harus tahu nih, acceptance testing ini adalah jembatan antara sistem yang dibangun dan sistem yang benar-benar digunakan atau dibutuhkan gitu. Jadi itu intinya apa yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa sangat bermanfaat. Terima kasih sudah hadir di kelas hari ini. Sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya.